Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian, para petani walet Indonesia maupun seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian dan kita semua mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi bersama dengan saya, Review Dinasir TFTT Channel. Pada kesempatan ini, kita kembali berada di Desa Basiang Timur, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Saya sedang berada di RBW binaan saya dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Nah, umur RBW ini sekarang kurang lebih sekitar 4 bulan. Pada pengecekan di masuk ke bulan pertama, kita sudah buatkan video dan mendapatkan 14 titik kotoran, yang videonya ada di channel saya sendiri. Sekarang kembali lagi tepat pada 4 bulan ini kita lakukan lagi pengecekan apakah ada perkembangan daripada isi RBW ini atau burung walet yang tinggal di dalam. Jadi nanti kita akan masuk sama-sama. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang RBW ini. RBW ini berukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Pada lantai pertama dindingnya menggunakan batako yang kita cetak sendiri, campuran antara semen dengan pasir. Kemudian pada lantai 2 dengan lantai 3 menggunakan bata ringan atau bata putih. Seperti ini bentuknya RBW ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berkeliling dulu, melihat dari semua sisi agar bisa menjadi referensi bagi kita yang ingin memulai usaha budidaya walet. Nah, ini gambaran pada sisi samping kiri daripada RBW ini. Kita lihat ke atas, tinggi per lantai 3 meter, menggunakan bata ringan 2 lantai, 1 lantai menggunakan bata putih. Kemudian pada lantai bawah yang menggunakan batako, usahakan kita plaster dulu, kemudian kita aci, kemudian kita cat menggunakan cat anti air atau no drop, sehingga RBW kita pada bagian dalam suhunya dingin. Karena suhu pada bagian luar ketika terpapar matahari tidak sampai tembus ke dalam bangunan. Jadi ini kita aci, kita plaster dulu, kemudian kita aci, kemudian kita cat menggunakan cat no drop atau anti air. Nah, kita lihat pada bagian belakang adalah menara. Selisih menara daripada bangunan itu kurang lebih 2 meter.
Kemudian pada bagian belakang adalah daerah pakan karena daerah tambak atau empang. Nah, kita mengelilingi bangunan ini dulu untuk bisa menjadi referensi bagi kita yang ingin membuat RBW dengan ukuran yang sama, yaitu 8 kali 12 setinggi 3 lantai. Ini pada bagian belakang kita lihat LMB-nya ada 2, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan. Nah, ini adalah bagian kamar dengan ukuran 4 kali 4. Menaranya kita lebihkan ke atas. Nah, kemudian mari kita masuk agar tidak berlama-lama. Kita masuk ke dalam untuk melihat perkembangan daripada RBW ini. Tunggu, saya ambil kuncinya dulu. Kebetulan kita juga selama kurang lebih 3 bulan ini tidak pernah masuk ke dalam. Dan insya Allah sebentar saya akan perlihatkan sedikit tata ruangnya yang ada di dalam. Sebelum kita masuk, saya ingin memperlihatkan dulu ampli yang kita gunakan dan cara mendinginkan ampli agar ampli walet kita tidak panas saat beroperasi, karena ampli walet ini boleh dikata ampli sepanjang masa yang tidak pernah mati dan tidak boleh mati. Kalaupun mati, kita menggunakan aki untuk sumber listriknya. Tentu ketika alat elektronik beroperasi selama 24 jam full, maka akan menimbulkan hawa panas, dan inilah yang mempercepat ampli rusak. Oleh karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian, amplinya agar dipasang kipas DC seperti ini. Kalau ampli yang seperti ini tentu tidak ada lubang pada bagian atas. Caranya kita bor, ya, kita bor keliling pada sisi atas daripada ampli ini sesuai dengan ukuran kotak kipas kita. Jadi kita bor turun agar udara yang ditiupkan oleh kipas ini bisa masuk ke dalam ampli, kemudian keluar lewat sisi samping sini. Jadi ampli terus dingin, ya, sehingga insya Allah mengurangi kerusakan pada ampli ini. Sama halnya dengan ini, karena ini adalah ampli besar, tentu susah untuk kita melobang, karena harus kita butuh 3 kipas. Kita dari samping saja, kebetulan ada kisi-kisi atau lubang pada samping, kita tempel kipasnya di sini menggunakan lem lilin, ya. Jadi lem lilinnya kita panaskan, kemudian kita tempel kipasnya, sama dengan yang di sebelah kiri daripada ampli ini. Kita lem juga, kemudian kita pasang kipasnya. Nah, kemudian agar sirkulasi daripada udara di dalam ampli ini tidak saling bertabrakan, maka kipas ini arah panahnya kita taruh keluar
atau anginnya kita bertiup keluar, sedangkan kipas yang sebelah di sini tanda panahnya kita arahkan masuk daripada kipas ini, atau angin, hembusan anginnya kita arahkan masuk. Jadi angin masuk ke sini kemudian dihisap oleh kipas ini, sehingga hawa panas yang ada di dalam tidak bertahan lama, langsung keluar, sehingga ampli ini insya Allah dingin dan awet. Nah, sumber listrik daripada kipas ini kita jangan mengambil beban dari ampli itu sendiri. Jadi kita jangan membebani ampli, karena beban ampli ini sudah banyak, yaitu tweeter. Nah, sehingga kita membeli alat yang disebut dengan power supply. Ini alatnya. Power supply ini merubah aliran listrik PLN menuju aliran DC atau aliran aki. Nah, aliran yang digunakan kipas ini adalah aliran kecil atau aliran aki, aliran DC. Nah, sehingga kita membeli alat ini, power supply, sehingga listrik yang masuk ke dalam power supply dirubah oleh power supply ini menjadi aliran DC, kemudian diarahkan ke kipas ini. Nah, seperti ini modelnya. Kipas DC ini lebih tahan daripada kipas listrik. Silahkan dibuktikan sendiri. Ini pada RBW saya yang pertama itu sudah berumur kurang lebih 3 tahun kipasnya, dan alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Nah, seperti itu. Ada teman juga yang baru umur 8 bulan amplinya sudah rusak karena tidak dipasang kipas pendingin seperti ini. Ya, sedangkan ampli ini akan panas ketika menyala dalam 1 kali 24 jam, sehingga perlu didinginkan. Nah, kemudian mari kita lanjut dalam proses pengecekan RBW-nya, perkembangannya. Kita harus jelaskan kepada saudara-saudara sekalian agar menjadi referensi untuk kita atau bisa menimba ilmu walau sedikit dalam tahap proses pembuatan RBW saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah saya juga akan menjelaskan nanti tata ruangnya. Dan RBW ini saya sendiri yang memasang Twitternya, seperti itu, sehingga perlu saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian perkembangan daripada RBW ini. RBW ini sudah berumur kurang lebih 4 bulan. Pada bulan yang pertama kita sudah cek, ada saya videokan, ada 14 titik. Nah, sebelum kita masuk, kita mengambil senter dulu, karena tentu di dalam ini ruangannya sangat gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat ada burung walet yang sedang terbang di dalam. Ya, ini adalah perkembangan yang luar biasa, karena kemarin kita masuk burung walet tidak ada yang terbang di dalam. Ini alhamdulillah kita dapat. Ya, mari kita telusuri sama-sama kotorannya. Kotorannya bertambah tebal. Kemarin di sini tidak ada. Kita hitung 1, kotorannya sudah menebal. 2, kotorannya sangat luar biasa perkembangannya. 3, perkembangan yang luar biasa karena kotorannya sudah menebal. Kemudian kita lihat 4, ya alhamdulillah
bagi kita petani walet baru, ketika melihat kotoran walet, ya tidak ada kata lain kecuali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lihat kotorannya sudah 4 titik yang menebal. 5 ini adalah kotoran baru. 5, 6 kotorannya sudah menebal. 6, nah, kemudian kita cari lagi. Sudah tidak ada. Kita mendapatkan kotoran walet yang menetap karena kelihatannya sudah menebal. Kita menuju ke lantai 2. Insya Allah sebentar saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian susunan Twitter dan tata ruang daripada RBW ini. Kemudian kita sudah berada di lantai 2. Mari kita cek sama-sama apakah kotorannya sudah menebal. Tujuh, ini adalah kotoran baru. Kita lihat sudah mulai banyak juga. 7, 8. Nah, ini adalah kotoran yang sudah mulai menebal juga. 8. Kita lihat lagi. 9, ya. 9 kotoran yang menebal. Kita lihat. 10, ya. Kotoran yang menebal, luar biasa perkembangannya, ya. 11 kotoran yang menebal juga, luar biasa perkembangannya RBW ini, ya. Kita lihat lagi apakah masih ada atau tidak. Kayaknya sudah tidak ada, karena memang pada RBW baru rata-rata burung walet itu ketika masuk dalam RBW baru dia mencari posisi yang paling belakang, yang paling sudut. Nanti kalau perkembangannya sudah banyak, maka baru pindah tempat. Jadi kita sudah melihat ada 11 jumlah titik kotoran menetap karena sudah menebal di lantai 1 dengan lantai 2 ini. Kemudian kita menuju ke lantai 3. Sekarang kita sudah berada di lantai 3. Mari kita cek kotorannya. Namun terlebih dahulu kita melihat ke menara untuk membuktikan bahwa ini adalah lantai 3. Kita melihat ke bawah. Ini adalah lantai terakhir. Kita melihat ada berapa? 12. Ternyata ada burung yang menetap di pintu masuknya. 12 berarti tinggalnya di atas. 12. Ada ternyata burung baru. 13. Ada penambahan. 14. Penambahan juga karena ini kotoran baru. 15. Penambahan juga karena ini kotoran baru. 16. Penambahan juga karena ini adalah kotoran baru. 16. 17.
Ini juga adalah kotoran baru. 17, 18. Nah, ini adalah kotoran lama karena sudah banyak. 18, 19. Ini adalah kotoran lama. 19 sudah mulai banyak. 19 sampai banyak juga di pipa. 19, 20. Ini adalah kotoran basah dan menebal. 20. Kita lihat 21, kotoran baru ya. Ini berdampingan. 21 berarti digabus ya. 21 kita cek lagi, sudah lumayan perkembangannya, ada burung lama, ada burung baru. 21 titik. Perkembangan yang luar biasa bagi kita para petani walet baru ketika melihat kotoran walet itu ibaratkan seperti emas, karena kalau sudah ada kotorannya berarti bibit walet sudah ada tinggal ya. 20, ini 21 kotoran baru ya. 21 bertambah menjadi 21 titik. Pada RBW ini umur 1 bulan mendapatkan 14 titik, umur 4 bulan mendapatkan 20 titik, dan sebagian titiknya sudah menebal. Syukur alhamdulillah perkembangan daripada RBW ini, karena memang RBW itu berproses, tidak instan. Jadi kita ibaratkan memelihara ayam dari satu pasang, kemudian kita kembang biakkan menjadi 1000 pasang ayam. 1000 pasang ayam berarti mendapatkan 500 betina, 500 jantan. Ibaratkan seperti itu. Mulai dari 20 titik berkembang menjadi 40 titik, kemudian berkembang menjadi ribuan titik. Itulah proses daripada RBW ya. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah tata ruang daripada RBW ini. Mari kita melihat dari menara dulu. LMB-nya ada 3, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan. Mengapa menghadap ke selatan, ke utara, ke timur? Karena di belakang itu adalah daerah pakan, yaitu tambak atau empang. Jadi kita mengarahkan LMB-nya ke sana. Nah, kemudian Twitter yang kita gunakan pada masing-masing LMB itu sebanyak 4 Twitter Audax 61, kemudian ada Twitter Audax juga yang agak besar, kita pasang 2 untuk suara panggil. Kemudian burung walet masuk dan berputar ya, turun ke bawah, ditarik oleh Twitter tarik yang ada di sana. Nah, kita pasang 1 Twitter tarik di sana. Tujuannya apa kita pasang di sana adalah agar tidak mengganggu
Twitter tarik yang ada di sini. Nah, ada di pintu ini. Saya lihatkan dulu, ini adalah menara ya ke bawah. Jadi saya harus hati-hati. Nah, kita lihat ini adalah pintu masuk di dalam ruangan. Seperti ini. Jadi burung walet masuk melalui LMB yang ada di atas, kemudian ditarik ke bawah oleh Twitter satu yang ada di sana. Setelah turun ke bawah, maka ditarik lagi oleh Twitter tarik ini, sehingga masuk ke lantai 3. Kemudian Twitter tarik di sana kita pasang sejajar dengan Twitter tarik di bawahnya satu. Seperti itu. Nah, burung dari atas berotasi, kemudian turun, ditarik oleh Twitter yang di atas sejajar dengan LMB, turun ke bawah, kemudian ditarik oleh Twitter tarik, masuk ke dalam ruangan. Kemudian untuk yang di lantai 2, burung dari atas LMB ditarik oleh Twitter tarik ini, kemudian kita pasang Twitter tarik lagi satu di bawah. Sehingga burung tertarik ke bawah, kemudian ditarik lagi oleh Twitter tarik yang ada di pintu masuk ruangan lantai 2. Seperti itu, ada Twitter tarik satu. Kemudian dari Twitter tarik ini, dari atas satu, kemudian Twitter tarik ini ditarik lagi ke bawah. Burung itu akan turun ke bawah karena kita pasang lagi Twitter tarik pada lantai 1. Posisinya di bawah ini. Sebentar kita akan perjelas lagi ya Twitternya pada saat kita sudah berada di lantai 1. Nah, Twitter tarik ini yang menarik burung masuk ke lantai 1. Saya ulangi lagi. Dari LMB kita pasang Twitter tarik di sini satu, tepat di bawah LMB yang menghadap ke selatan, karena pintu masuk ruangan untuk di lantai 3 adalah ini. Jadi burung walet masuk berotasi spiral, turun ke bawah, ditarik oleh Twitter tarik itu, kemudian berotasi masuk ke dalam ruangan lantai 3. Nah, kemudian burung masuk, ditarik oleh Twitter tarik yang ada di atas, berbentuk spiral, turun, ditarik lagi oleh Twitter tarik ini, masuk ke lantai 2, ditarik oleh Twitter tarik di pintu lantai 2. Kemudian burung masuk berbentuk spiral, turun ke bawah, ditarik oleh Twitter tarik itu, turun ke bawah lagi, ditarik lagi oleh Twitter tarik ini satu, kemudian terus ke bawah. Makanya kita pasang 2 Twitter tarik pada lantai 1, karena jarak antara Twitter tarik yang kedua dengan lantai 1 sedikit agak berjauhan. Maka kita pasang 2
untuk lebih mengeraskan volume Twitter tariknya untuk lebih menarik burung ke lantai dasar. Itu khusus untuk suara tarik. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan dan melihat tata ruang. Jadi LMB di atas 1, 2 dengan di belakang 1. Nah, kita lihat rotasi burung walet. Ketika burung walet masuk akan berotasi spiral. Nah, namun karena kita ada berdiri di sini, sehingga kemungkinan burung waletnya kita lihat putarannya spiral. Jadi dia berputar, kemudian turun ke bawah ditarik oleh Twitter tarik itu. Kemudian pada saat dia turun, spiral lagi masuk ke dalam, ditarik oleh Twitter tarik itu. Spiral lagi, turun ke bawah lantai 2, ditarik oleh Twitter tarik itu. Kemudian disambut oleh Twitter tarik di lantai 2. Kemudian burung lagi berputar berbentuk spiral, turun, ditarik oleh Twitter tarik ini terus ke lantai 1. Itu khusus untuk suara tarik. Kemudian kita masuk ke tata ruang. Jadi saudara-saudara sekalian, hati-hati dalam melakukan proses pemasangan Twitter tarik, karena Twitter tarik ini adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses masuknya burung walet. Jadi kita kuasai dulu rotasi burung walet, kemudian kita menggambarkan titik-titik di mana kita memasang Twitter tarik berdasarkan rotasi burung walet yang kita sudah pahami bersama. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan. Kita melihat susunan Twitternya, ya. Saya mulai dari belakang, soalnya di sini agak gelap, ya. Kita pasang pada masing-masing sisi 212, 2 Twitter, ya, kiri kanan. Kemudian 1 kita pasang lagi, kemudian kita pasang lagi 2 Twitter, kita pasang lagi 1, seterusnya seperti itu, ya, untuk pemasangan Twitter. Kemudian suara tarik, ya, suara tarik ketika burung sudah tertarik masuk oleh Twitter tarik ini, kemudian ditarik lagi oleh Twitter tarik yang ada di dalam sana. Ini dia Twitter tariknya. Kita menggunakan 1 saja. Nah, ditarik masuk ke sini, sehingga burung walet bisa masuk menjelajah sampai ke belakang RBW ini. Dan perlu saya jelaskan bahwa tidak heran ketika RBW baru itu rata-rata tumpukan kotorannya pada bagian belakang, karena memang burung walet itu sukanya mencari pada bagian belakang, karena menurut mereka pada bagian belakang itu adalah bagian yang menurut mereka aman. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menjaga suhu dan kelembapan pada RBW ini, kita menggunakan baskom, ya. Kita menggunakan baskom, kita tidak menggunakan mesin uap.
tetapi kita menggunakan baskom. Mengapa? Baskom ini adalah alam, proses penguapannya juga alam. Ketika RBW ini hangat atau panas, maka proses penguapan akan terjadi. Sehingga tidak heran baskom yang kemarin ini kita isi full, sekarang sudah setengah. Ya, sudah setengah, kita lihat. Berkurang disebabkan karena proses penguapan. Air yang menguap tadi naik ke atas papan sirip dan memberikan kelembapan terhadap papan sirip ataupun nantinya sarang-sarang walet yang ada di atas. Karena ini adalah RBW baru, maka belum ada sarangnya. Nah, kita menggunakan baskom. Banyaknya baskom berdasarkan luas RBW kita. Yang kita ambil patokan adalah RBW ukuran 4x4, kita menggunakan baskom 3 lusin. Seperti ini besarnya baskomnya, 3 lusin. Kalau misalnya baskom kita beli per lusin agak enteng, agak murah karena harga grosir, ya. Nah, kita lihat. Nah, semua kita kasih baskom secara merata. Tujuannya apa? Adalah untuk menjaga suhu dan kelembapan. Ketika suhu di luar meningkat, kemudian terpengaruh masuk ke dalam ruangan, maka akan terjadi proses penguapan. Penguapan ini akan menguap ke atas, kemudian melembabkan papan sirip. Namun proses penguapannya terkontrol dan tidak berlebihan. Tetapi kalau kita menggunakan mesin kabut, terkadang berlebihan atau kekurangan. Tapi kalau kita menggunakan baskom, asalkan mencukupi dengan yang saya katakan tadi, 4x4 kita menggunakan 3 lusin, insya Allah suhu dan kelembapan dapat terjaga di RBW kita. Saudara-saudaraku sekalian, di samping itu kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki, agar dimudahkan rezeki kita. Dimudahkan rezeki kita, karena tentunya sumber rezeki itu ialah Allah. Ya, sumber rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berzikir, mengeluarkan zakat, karena zakat itu dapat mendatangkan rezeki secara tiba-tiba. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berada di posisi lantai 3, ketinggian kurang lebih sekitar 9 meter dari atas permukaan laut. Nah, kita lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.